Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan beserta keluarga besar, silahkan menempati tempat yang telah disiapkan. Acara akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Carawali, yang kami hormati dan Ramil Kecamatan Watampulu, yang kami hormati Bapak Babinsa, yang kami hormati Babin Kamtibmas, yang kami hormati seluruh perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tetangga yang berkesempatan hadir pada hari ini, serta yang kami hormati dan kami cintai seluruh keluarga besar Pudahing, Pumina, dan Pubanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiada kata yang lebih indah selain ungkapan syukur yang mendalam dan penuh kasih sayang dan penuh kebahagiaan, sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul dalam suasana yang penuh kehangatan dan kasih sayang ini. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari ketidaktahuan menuju cahaya keimanan ini. Mari kita membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta keluarga besar, serta tamu undangan dan para tetangga yang telah hadir pada acara Halal Bihalal dan Temu Kangen. Dengan tema merajut silaturahim dalam membentuk harmoni keluarga. Izinkan saya selaku MC untuk memandu acara pada hari ini. Al-Quran dilantunkan sangatlah merdu. Alunan suaranya menggetarkan jiwa dan insan yang dadanya syarat penuh keimanan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan dengan penuh hikmat lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Angga Wijaya Al-Nufais. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga ini dapat memotivasi kita semua untuk lebih banyak taqarruban ilallah melalui Al-Quran. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia Halal Bihalal dan Temu Kangen sekaligus mewakili keluarga besar Putawa dan Pudaruma oleh Bapak Haji Amir. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Carawali, yang kami hormati para perangkat desa Carawali yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, cukup lengkap saya lihat. Makasih banyak Pak Haji. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama yang menyempatkan hadir untuk menghadiri undangan kami. Sekali lagi atas nama panitia ucapan terima kasih. Semua keluarga besar, jadi tadi disampaikan MC, Putawa dan Pudaruma. Jadi orang tua kita ini ternyata mempunyai 3 orang anak dan 1 orang diantaranya Pudahing ini adalah pernah menetap di Desa Carawali. Kurang lebih seperti itu historinya. Ya, jadi semua keluarga besar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bersama-sama diberi kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Dan saya perlu mengapresiasi bahwa dengan domisili yang berbagai tempat yang begitu jauh tapi tidak mengurangi semangat untuk datang di tempat ini. Jadi saya ini agak-agak terharu. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabat dan keluarga beliau. Baik, saya atas nama panitia mencoba sedikit memberikan ringkasan terkait dengan bagaimana sih kegiatan kita pagi hari ini bisa terlaksana. Kalau kita melihat secara histori, tadi saya bercerita sama orang tua kita, salah satunya saya bilang saya sekarang sudah hampir usia 50 tahun, 23 tahun hanya di kampung itu pun lari-lari, dan 27 tahun di kampungnya orang.
Jadi ada tadi yang mengatakan berarti 27 tahun membangun di kampungnya orang, padahal sebenarnya hanya mencari rezeki. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya melaporkan. Jadi latar belakang daripada kegiatan halal bihalal dan temu kangen kita pada pagi hari ini adalah banyak hal yang telah dilewati di Desa Carawali. Jadi banyak cerita dan kenangan yang terukir di desa ini. Aduh, terharu. Jadi sebuah masa yang hanya kita bisa kenang dan tidak mungkin akan terulang lagi. Kemudian setelah tahun berlalu, orang tua kita termasuk sebagian besar di antara kita telah meninggalkan Desa Carawali untuk mencari kehidupan masing-masing. Dan sehingga di antara kita jarang bertemu dan bahkan ada yang tidak saling mengenal. Membangkitkan semangat persaudaraan dalam menjalin silaturahim, menjaga keharmonisan keluarga, atau meski hanya sekedar menghadirkan senyum, mengusir penat yang lelah, dan akhirnya harus kita akui dan sadari bahwa kita saling merindukan untuk kembali mengukir kenangan baru dan cerita baru serta berbagi inspirasi-inspirasi kehidupan. Kemudian maksud dan tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah saling mengenal satu sama lain agar keluarga besar Putawa, Pudaruma, mulai dari om, tante, sepupu, dan cicit. Kemudian mempererat tali silaturahim antar keluarga besar Putawa dan Pudaruma. Bernostalgia sambil membuka ruang untuk saling berbagi, bekerja sama, dan membantu satu sama lain dalam berbagai hal. Menjaga silaturahim dan keharmonisan keluarga. Peserta halal bihalal, keluarga besar Putawa dan Pudaruma, keturunan, ini secara garis besar anak-anaknya cucu dari Putawa, anak dari Putawa. Jadi anak yang pertama itu Pudahing punya anak Pu Hasan, Pu Salema, Pu Yunus, Pu Deneng di samping rumah ini, Pu Ngantong, Pu Ngali, saya punya orang tua, kemudian Pu Sani yang tinggal di Pindrang, Pu Ngira yang tinggal di Pangkajene, Pu Lonjo tinggal di Sulawesi Tengah Palu, Pu Nambi di Lawawoi, dan Pu Mono di Marwangi. Kemudian yang kedua Pu Mina punya anak Pu Hendeng, Pu Banda, Pu Budi, dan Pu Nisu. Kemudian yang ketiga Pu Banca, anaknya Andi Muhalis dan Andi Munira. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tema dari kegiatan ini adalah diberi halal bihalal dan temu kangen keluarga besar dengan mengangkat tema merajut silaturahim dalam membentuk harmoni keluarga. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan, alhamdulillah pada kemarin sudah sebenarnya dimulai tanggal 4 hingga tanggal 6, tapi acara puncak adalah hari ini tanggal 5. Nah, jadi sekedar laporan bahwa setelah kegiatan, mungkin setelah jam 2 nanti ada kegiatan Tudansi Pulung, kemudian pada malam hari ada acara hiburan keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, tadi sudah saya jelaskan. Bahkan kemarin sudah ada kegiatan lomba-lomba, ada lomba lomba estafet sarung, kemudian estafet bola pimpon, dan lomba joget galon. Ya. Kemudian terkait dengan anggaran biaya, jadi anggaran biaya yang digunakan pada kegiatan pagi hari ini dan kurang lebih 3 hari merupakan bersumber dari keluarga besar. Jadi bukan satu orang, tapi semua yang hadir pada hari ini, walaupun juga ada yang tidak hadir tapi berkontribusi. Jadi perlu kami sampaikan dan kami laporkan bahwa masih ada beberapa keluarga yang tidak sempat hadir karena satu dan lain hal, sehingga tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya akhiri laporan saya,
sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua keluarga yang hadir pada pagi hari ini, termasuk dalam hal ini tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh agama yang telah memenuhi undangan kami. Sekali lagi juga penyampaian permohonan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan pada kegiatan hari ini. Sebenarnya itu semata-mata tidak kami lihatkan. Sekali lagi, mungkin mari kita bersama-sama menjadikan acara ini sebagai momentum berharga untuk meningkatkan hubungan silaturahim, untuk mempererat persaudaraan kita. Demikian laporan yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Amir sebagai Ketua Panitia Halal Bihalal. Di kesempatan yang baik ini pula kita berkesempatan untuk mendengarkan sambutan oleh Bapak Kepala Desa Carawali. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang pertama sekali saya sampaikan kepada keluarga besar dari Utawa Rumah, sekaligus Udain, Mina dan Bangah, Banca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, nabiyya wa rasula. Allahumma arini haqqa haqqa wa rasukani ittiba'a, innal batila kana zahuqa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya dari pemerintah Desa Carawali beserta jajaran tokoh masyarakat Desa Carawali untuk menghadiri acara ini, meminta maaf karena Bapak Kepala Desa tidak sempat hadir berhubung Bapak Kepala Desa belum pulih dari kesehatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala musyrafil amjai wa muslim wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabi wasallim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, keluarga besar dari Utawa dan Rumah, saya mohon maaf karena pada hari ini tidak terlalu panjang saya sampaikan, mungkin singkat dan jelas, karena yang penting acaranya ini bisa berjalan lancar, sukses dan berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin saya perlu sampaikan juga bahwa keluarga besar ini ada salah satunya dari Budahin. Kita ketahui ini sebenarnya pemimpin pertama kita di Carawali sebagai kepala desa, dan patut kita banggakan bahwa keluarga besar ini terdiri dari salah satunya pemimpin di desa Carawali. Mudah-mudahan ada nanti jajaran dari keluarganya bisa juga memimpin. Amin. Baik dari jajaran tinggi maupun di desa ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, saya berterima kasih dari pemerintah desa serta tokoh masyarakat atas undangannya pada hari ini, bahwa kami tidak sangka-sangka ada acara keluarga besar seperti ini, dan pertama kali ada acara keluarga besar ini saya hadiri. Terima kasih banyak Pak. Jadi
Untuk melanjutkan acara ini, saya sampaikan saja bahwa mudah-mudahan untuk tahun-tahun kedepannya bisa dilanjutkan untuk acara seperti ini. Amin. Untuk meningkatkan silaturahim, mengenal antara masyarakat, tokoh masyarakat di desa Carawali. Jadi saya sampaikan bahwa mudah-mudahan acaranya sukses dan keluarga besar ini dapat sukses dan menjadi panutan untuk diteladani, dilihat bahwa kita juga bisa ikut sukses seperti keluarga besar ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya akhir saja acara ini dari mewakili pemerintah desa Carawali. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, keluarga ibarat seperti pohon, tumbuh dan bercabang ke arah yang berbeda-beda, tapi akarnya selalu menyatu dan tetap utuh. Mari kita menyimak bersama silsilah keluarga besar ini oleh Bapak Saidiman. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuhafi nikmahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa ikram karim wa sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Carawali beserta perangkap desa, yang kami hormati dan Ramil Watampulu, yang kami hormati Babinsa Desa Carawali, yang kami hormati Babin Kamtipmas Desa Carawali, yang kami hormati sesepuh, yang kami hormati bini sepuh, yang kami hormati seluruh sila suratku nania sumpululuku engkai hadir ri acara halal bihalal keluarga Putawa dan Putda Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami membacakan sejarah silsilah keturunan keluarga besar Putawa dan Putda Rumah. Putawa ini berasal dari desa Kampung Pandrenge Amparita, Kecamatan Talulimpoe. Menikah dengan Putda Rumah yang berasal dari desa AKKE, Kecamatan Sidenreng. Melahirkan 3 orang anak yang seayah dan seibu. Pertama, Pudahing, yang kedua Pumina, dan yang ketiga adalah Pubanca. Pudahing kawin dengan istri pertama yang namanya Wakanari dari Bulo, melahirkan anak 1. Yaitu adalah Pung Hasan, menikah dengan Wada Rumah yang melahirkan anak jumlahnya 8. Yang anak pertama adalah Daru almarhum, kemudian Hadja Daiyah, yang ketiga Hadja Kendeng, yang keempat Abbas Hasan, yang kelima Abdul Samad Hasan, yang keenam Abdurrahman Hasan, yang ketujuh Hadja Sapia Hasan, yang kedelapan Haji Rasmi Hasan. Kemudian Pudahing kawin dengan Mara
melahirkan satu anak yang namanya Pu Yunus. Pu Yunus menikah dengan Mintang, melahirkan 3 anak, yaitu 1 Rosmiati, yang kedua Ruslan, yang ketiga Acok. Kemudian yang ketiga, Pu Dahing kawin dengan Haji Dalam, melahirkan 1 anak yang namanya Pu Salemah, menikah dengan Pu Berahimah, melahirkan anak yang namanya Wedding, cuma 1 anaknya. Selanjutnya, Pu Dahing menikah dengan Pu Cumi, melahirkan 8 anak. Yang pertama, Haja Pu Dening menikah dengan Pu Lama, melahirkan jumlah 6 anak. Yang pertama Lede, yang kedua Haji Rasna, yang ketiga Tani, yang keempat Para almarhum, yang kelima Kemang, yang keenam Cincing, dan yang terakhir adalah Haja Syarifah. Maaf, saya tambahkan, saya ada 1, yaitu Sainal, saudara Sainal ya. Kemudian Haji Punganto menikah dengan Pung Haya, melahirkan anak yaitu 1 Supri. Selanjutnya istri kedua Punganto melahirkan anak yaitu jumlahnya adalah 5. Yang pertama Haji Nurlina, yang kedua Haji Misran, yang ketiga Haji Suryati, yang keempat Masita, yang kelima Sumartini. Kemudian selanjutnya Haji Pungali menikah dengan Pumira, melahirkan anak 1 yaitu Mulyati almarhumah. Kemudian Haji Pungali menikah Haji Pukarama, melahirkan anak yaitu 1 Haja Huria almarhumah, kedua Anas almarhum, yang ketiga Kurnia almarhumah, yang keempat saudara Haji Amir yang tadi ketua panitia persatuan, yang kelima Nurliah Ali. Dan selanjutnya Haji Pusarmi, kebetulan masih dia hidup dan tolong berdiri. Haji Pusarmin menikah 3 kali. Istri pertama menikah dengan Purema, melahirkan jumlah anak 6. 1 adalah Samsul, yang kedua Bahri, yang ketiga Sukri, yang keempat Fitriani, yang kelima Syukur, dan yang keenam adalah Ismail. Kemudian istri kedua Pusarmi menikah dengan Salmia, melahirkan 2 anak yaitu Sahrul dan Suwardi. Kemudian istri ketiga ya kebetulan dia masih. Pusarmi menikah dengan Nurdiana, melahirkan 2 anak yaitu Wahyuni, yang kedua Hamriani. Dan selanjutnya Haja Punambi, tolong berdiri sedikit. Punambi menikah dengan Mahmud Latif, melahirkan anak 4 yaitu pertama Jumriyah, yang kedua Nirwana, yang ketiga Amri, yang keempat adalah Saprida. Kemudian Haji Polonjo atau Haji Sirajuddin menikah dengan Haji Mariani, melahirkan anak 4. Yang pertama Haji Faisal dari Palu. Kemudian yang kedua Haji Fausil Sirajuddin, yang ketiga Fadil Sirajuddin, yang keempat Fahril Sirajuddin. Dan selanjutnya orang tua saya adalah Haja Punadira, menikah dengan Pucale, melahirkan 5 anak yaitu
saya sendiri adalah Sediman. Yang kedua adalah Sahrir. Yang ketiga adalah Haja Sahria atau Haji Pia. Yang keempat adalah Sarudin, yang langsung dipanggil adalah Panna. Yang kelima adalah Samsul Rasak, yang langsung dipanggil adalah Jakju. Kemudian anak yang terakhir dari Pudahing dengan Pucumi adalah Haji Pumono. Tolong berdiri Haji Pumono. Haji Pumono menikah dengan Abdul Jalal, melahirkan 3 anak. Yang pertama adalah Nur Asia. Ya, sekretaris. Yang kedua Nurmala Dewi. Yang ketiga Hajriah. Heria. Ya. Kemudian anak kedua dari Utawa dan Puderuma adalah Pumina. Pumina menikah dengan Punlandro, melahirkan anak 4. Anak pertama yang namanya Puhendeng. Puhendeng ini menikah dengan Pubali, melahirkan anak 7. Anak pertama Haji Alwi di Palu. Anak kedua Mahmuding atau lasin kita panggil Mandu almarhum. Yang ketiga Abbas Hendeng yang tinggal di Lotas Salo. Yang keempat Naima di Lotas Salo juga. Kemudian Haja Nuria di Tenggarong Kutai Kartanegara. Yang keenam Mulyadi. Yang ketujuh Suryana. Kemudian anak kedua dari Pumina Pulandro yaitu Pu Banda. Pu Banda menikah dengan Pu Senang, melahirkan 5 anak. Yang pertama Londing almarhum. Yang kedua Arifuddin, ini di Malaysia ini Arifuddin. Indah almarhumah di Malaysia juga. Amir Landong almarhum. Kemudian yang kelima Sahabuddin. Dan selanjutnya anak Pumina dan Punlandro, Haja Pu Budi tidak melahirkan karena tidak pernah bersuami. Kalau nggak salah ya pernah bersuami ya. Pu Budi ya pernah, cuma tidak pernah melahirkan, tidak ada anak. Kemudian Haja Punisu. Haja Punisu mungkin lagi berhalangan jadi tidak sempat ini hadir pada acara kita. Dan selanjutnya anak ketiga dari keturunan Putawa dan Puderuma yaitu adalah Pu Banca. Pu Banca kawin menikah dengan Petalaicing. Petalaicing adalah Pak Bicara Mewah yang ada sekarang di Kabupaten Indrikan, Kecamatan Mewah, Marwangi. Melahirkan 2 anak. Yang anak pertama yaitu Haja Andi Munirah. Ya? Oh, mohon maaf, artinya saya bacakan saja. Saya luruskan. Anak pertama yaitu adalah Haji Andi Muhalis. Menikah dengan Haja Andi Tati. Melahirkan jumlah anak 6. Yang pertama Andi Kurnia almarhumah. Yang kedua Haja Andi Faridah. Yang ketiga Andi Basir. Yang keempat Andi Asma. Yang kelima Andi Hermin. Yang keenam Andi Saaduddin. Demikianlah ya. Oh ya, mohon maaf ya, saya tadi artinya salahan konsep.
Kemudian anak kedua dari Pubanca dengan Patalecing adalah Haji Andi Munira. Haji Andi Munira menikah dengan Haji Andi Santo, melahirkan jumlah 5 anak. Yang pertama Andi Asmun Mawar almarhum. Yang kedua Haji Andi Asrah almarhumah. Yang ketiga Andi Munas almarhum. Yang keempat Andi Unu almarhum. Yang kelima Haji Andi Asni atau Lasim kita panggil Andi Ute. Ini masih hidup. Kebetulan beliau ini tidak hadir kapan. Ada anaknya ya. Terima kasih. Demikianlah pembacaan silsilah keluarga besar Kutawa dan Pudaruma. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mali si parape, malilu si pakainga, rebba si patoko. Resopa temangingi nama lomoi nalete pamase dewata. Keluarga besar Pubanca, Kutawa dan Pudaruma mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk mempererat tali silaturahim dan berkumpul kembali pada kesempatan berikutnya. Setelah melewati bulan Ramadan yang penuh berkah, hari ini bukan sekedar pertemuan biasa, tetapi momentum berharga untuk mempererat tali silaturahim, meneguhkan kebersamaan, dan tentunya saling memaafkan. Dalam acara halal bihalal, keluarga besar Pudahing, Pumina, dan Pubanca, semoga kebersamaan kita hari ini membawa keberkahan dan semakin mempererat hubungan kekeluargaan yang telah terjalin dengan baik. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Hada Hayadi, MA, dan diakhiri dengan doa. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Desa Jarawali dan seluruh perangkat desa yang hadir pada halal bihalal kali ini. Yang terhormat Ketua Panitia, para sesepuh keluarga besar Kutawa Pudaruma, hadirul hadirat majelis halalun bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Shadaqallahul aliyyil azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin majelis halal bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata guru saya di pesantren, beliau mengatakan begini: ada dua orang yang paling susah dan paling sulit diceramahi. Jadi yang kedua atau mawata diceramahi, Pak. Pertama, sangat sulit menceramai orang yang ngantuk.
Yang kedua, lebih pawatan nih cara metode ya kumaliwasa nih. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah ceramah saya singkat, padat dan jelas. Disingkat dengan simple present tense. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil poin-poinnya saja dari halal bihalal. Santai aja Bapak Ibu, karena memang waktunya kita adalah bergembira. So, menuju ke lapangan, menuju untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Di tengah perjalanan ada anak yang menangis. Lalu Nabi tegur, tidak boleh orang sedih di hari raya Idul Fitri. Dia bilang anak itu, ya Rasulullah, bagaimana sih tidak sedih? Kenapa kau sedih? Dia bilang itu anak, ya Rasul, lo lihat temanku semua bergembira. Kenapa mereka? Ada baju barunya. Saya tidak ada baju baruku. Nabi mengatakan, laisal id liman labisal jadid. Lebaran tidak identik dengan baju baru. Makanya Nabi itu mengatakan, kalau pergi berlebaran, laki-laki disunahkan memakai pakaian putih. Nah, seperti pakaian kita sekarang. Itu putih lambang kesucian. Makanya pakai warna putih kalau lebaran. Kalau perempuan di 2 hari raya, disunahkan memakai pakaian hitam. Kenapa hitam? Karena wajahnya perempuan waktu itu bercahaya. Kenapa bercahaya? Pakai MS Glow. Jadi Bapak Ibu, kan begitu. Ya. Jadi kenapa dia pakai warna hitam? Warna kontras. 4 warna disuka Nabi. 1, warna putih, lambang kesucian. 2, warna hitam, warna khusyuk dalam beribadah. 3, Nabi suka warna hijau. Hijau apa? Obatnya mata. Jadi kalau mau mata itu sehat, lihat yang hijau-hijau. Pak Galungnya, alhamdulillah. Kenapa matanya sehat? Karena selalu lihat sawahnya. Kenapa? Hijau warnanya itu padinya. Ibu-ibu, kenapa matanya sehat? Karena banyak bunga-bunganya. Aglonema, ruby pink, anjan, bibi mer, puring, keladi, janda bolon, janda robe, sansipira, gendong anak di nomor tua. Itu 10. Coba Ibu sekalian. Jadi sehat matanya itu. Kita punya istri, kenapa? Karena dia selalu nilai bunga-bunganya. Makanya itu, di sini ada orang Surabaya, saya dapat informasi dari Surabaya, Pak. Ternyata di Surabaya itu janda bolong harganya sekarang 750 juta. Lolo bola. Kemudian Nabi suka warna apa lagi? Nabi suka warna merah. Kenapa merah? Merah itu panggilan mesra Nabi kepada istri beliau, ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Jadi makanya kita laki-laki disunahkan memanggil istri dengan panggilan kasih sayang. Makanya sekarang Bapak Ibu, yang man of the man itu adalah Pasarmi kayak Anda. Ya, man of the man. Kenapa hari ini 3 istrinya? Adakah cucu-cucunya yang sanggup ikut? Ini sunnah Nabi. Bukanlah sunnah Nabi. Perintah Al-Quran mengatakan, fankihu ma ta'abalakum minan nisa'i masna. Coba bayangkan Pak. Apa kata Al-Quran? Nikahilah perempuan. Al-Quran mengatakan langsung 2. Masna 2. Wasulasa 3. Waruba 4. Tidak sanggup berlaku adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, cukup 1 saja. Kenapa begitu? Kalau sanggup. Makanya panggilan yang paling tinggi kepada istri adalah panggilan kasih sayang. Panggil sayang, tidak sanggup panggil sayang, panggil yang. Kenapa begitu? Penghargaan kepada perempuan. Apa hebatnya perempuan? Perempuan sanggup menyembunyikan cintanya selama 40 tahun, tapi tak sanggup menyembunyikan rasa cemburunya meskipun hanya sesaat. Laki-laki paling hebat. Apa hebatnya laki-laki? Laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang banyak cintanya, tapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang sanggup menolak cinta lain untuk mempertahankan cintanya yang satu. Kok bisi? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada semua dalilnya yang begitu. Tergantung kesanggupan kita menjalaninya. Tetapi ada halal yang diberikan dengan niat adalah emergency door namanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya panggil sayang. Tidak sanggup panggil sayang, saya kan anak milenial Ustaz. Ini terkait dengan harmoni keluarga. Apa itu? Sayanya panggil besti istriku. Boleh, enggak ada masalah. Kalau nggak suka. Kenapa selalu bertengkar dengan suami istri? Karena kita tidak pernah saling menghargai. Silik nih. Apa nak bilang suaminya? Oh cedung.
Dia bilang sama istrinya, agak bulla. Masa sih. Makanya selalu ada penghargaan. Panggil sayang, Besti. Apa dia bilang sama istrinya, ada apa beb? Nah dengar anaknya, anjay. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelas ada penghargaan. Jangan kalah sama orang-orang yang di AKAKE. Ada orang di AKAKE Pak, subhanallah, luar biasa. Umur 80 tahun, tetapi penghargaan kepada istrinya di luar nulur kita. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada Ibu Haji? Ada. Panggil istrinya, sayang. Pak Haji, saya baru tak. Arwah puluh anak hebat. Nak panggil saya Pak. Dia nak hebat nak magi. Walupa sana biniku. Jadi Bapak Ibu, panggilan sayang ini adalah panggilan keluarga yang harmoni. Makanya menjaga keutuhan suami istri satu. Bagaimana modelnya? Ajaklah istri sekali-kali makan di luar. Terutama yang anak-anak milenial ini, makan di luar sama suami istri, jangan selalu berdampingan makan, tetapi berhadapanlah. Kenapa berhadapan? Kamu sanggup, berarti bijak istri itu sanggup menghalangi pandangan suaminya dari perempuan cantik yang lain. Kalau kau berdampingan, ay mamali-mali lagi. Tapi kalau kau berhadapan, alhamdulillah. Mahal makan di luar Ustaz, ada yang murah. Ala konan reko, dapurangi masuk lego-lego manre. Itu pun makan di luar. Bagaimana tekniknya? Ciptakan nilai romantis. Ambil nasi sudah, lampu 5 watt, matikan atau ganti dengan lilin. Maka ketika istrimu dingin, buka jaketmu, sandarkan di pundaknya dan berbisik di telinganya dan berkata, dinginnya angin malam ini menerpa tubuhmu. Insya Allah boleh nggak binimu. Itulah namanya cinta. Tahu cinta? Cinta itu gini, cinta itu tak ada malam yang terlalu gelap, tak ada siang yang terlalu panas, tak ada jarak yang terlalu jauh, sebab cinta dapat merayap di mana air tak dapat berlalu. Itulah dasarnya cinta. Bapak Ibu, silakan dari status. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu Rasulullah mengatakan, "Hei, kemana bapakmu?" "Ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal." "Mamamu meninggal ya Rasul." "Kenapa meninggal bapakmu?" "Ikut medan perang di Badar." "Jadi saya yatim piatu ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Maukah engkau aku jadikan sebagai anak angkatku?" Diambillah oleh Nabi sebagai anak angkat. Anak inilah bernama Zaid bin Sabit, penulis wahyu pertama, sekretarisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anak angkatnya Nabi Zaid bin Sabit. Setelah dimandikan oleh Nabi, dibelikan baju baru, maka menuju ke lapangan sholat Id. Kemudian bergembiralah Zaid bin Sabit. Cemburu lagi semua teman-temannya. "Ih, kenapa Zaid gembira sekali tadi menangis?" Apa kata temannya lain? "Karena diambil oleh Nabi menjadi anak angkat, itu nilai gembira." "Kenapa bisa diambil menjadi anak angkat?" "Karena meninggal bapaknya di medan perang." Maka ada tuh penanai sesa. Coba nambok kalau tema musuh dah. Apa artinya? Ternyata menggembirakan orang itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya individu masing-masing sekarang, dari keluarga besar, kuat tawa dengan kuat dari rumah. Ada enggak yang sedih hari ini? Enggak ada. Meskipun air mata yang keluar, itu air mata kebahagiaan. Kenapa semua bergembira? Karena bergembira adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur ada yang bisa prakarsai pertemuan ini. Dan ini mahal harganya Pak. Kenapa? Belum tentu tahun depan kita bisa begini. Belum tentu tahun depan bisa kita kumpul sama-sama. Ini butuh energi yang berat. Makanya itu apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Al-haqqu bila nidhamin. Kelompok yang kecil ketika termanage dengan bagus akan sanggup mengalahkan kelompok yang besar yang tidak termanage dengan bagus. Makanya jadikan momentum tahunan yang seperti ini. Boleh hari-hari ini kita ada di namanya Carawali. Boleh jadi tahun depan kita di Kendari. Tahun depan bisa kita di Surabaya, saling mengunjungi. Kenapa begitu? Kita keluarga besar tidak bisa dipisahkan dari satu nenek. Namanya Puat Tawa dengan Puat Darumah. Dari anaknya Puat Dahing, Puat Banca dengan Puat Mina. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan mau mempersatukan keluarga. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Makanya dari keluarga besar Puat Tawa dengan Puat Darumah ini kan seperti jari-jari kita 5 ini. Apa kata
Imam Al-Ghazali, munkal yadain, lihatlah kedua buah tanganmu bekerja sama. Kalau tangan satu naik kanan, yang kiri mundur ke belakang. Tahu namanya jadwalnya, tahu yang namanya jobnya. Tangan kanan pegang uang, tangan kanan. Jabat tangan, tangan kanan. Tapi bagian pembersihan tahu diri, saya mundur ke belakang. Tidak ada yang mau mendahului. Kenapa? Karena mereka punya saling hormati, punya saling tenggang rasa dan saling menghargai. Coba kalau kedua tangan tak berjalan sama-sama mau ke depan, tidak enak. Tapi coba kalau dia satu ke depan, satu mundur ke belakang, enak berbaris, Bapak Ibu. Tapi tenggang rasa tangan kanan, apa dia bilang tangan kanan? Hei, tangan kiri, sabar kok. Betul, saya pegang uang. Kalau ada rezeki, beli ke jam tangan kau yang pakai. Tangan kiri yang pakai, yang beli tangan kanan. Begitulah keluarga besar Watawa dengan Kok Darumah. Ada yang jadi pejabat anaknya dari keturunannya. Oke, angkat keluargamu. Sirui menre, kesirui no. Hebat keluarga ini. Kenapa? Karena dia saling mendukung. Dari atas dia menarik, dari bawah dia mendorong. Kenapa? Karena ada silsilah. Makanya dibuatkan buku kalau bisa, supaya anak-anak cucu kita di belakang tahu, oh nenekku boleh ini. Oh amboku ya boleh kue. Siruntuk sih. Karena banyak anak-anak nanti baku kenal dengan baik, melo maniboting. Lah iku mau jadi pada anakmu pada iya. Kau bayangkan itu Bapak Ibu hadirin. Pentingnya yang namanya halal bihalal. Makanya halal bihalal itu tidak dikenal di Arab. Tidak ada acara halal bihalal di Arab Saudi, Pak. Ada guru besar dari Al-Azhar, Kairo, Mesir, diundang, Syekh, acara halal bihalal. Oh, apa itu? Mana halal bihalal? Tidak tahu apa itu halal bihalal. Dijelaskan oleh guru tak. Tidak tahu, tidak mengerti. Ternyata ia mana pahami, angka mana domi jelaskan. Pemain domino yang bisa jelaskan. Apa itu halal bihalal? Syekh, halal bihalal itu ibaratnya kalau kita main gaplek. Biasa main gaplek? Biasa. Biasa main domino? Biasa. Bagaimana? Apa itu halal bihalal? Halal bihalal itu begini. Dalam domino itu ada lempak 1, lempak 2, lempak 3, sampai lempak 6, sampai lempak kosong. Nah yang mana halal bihalalnya itu? Halal bihalal itu lempak kosong. Maksudnya lempak kosong? Tidak ada, bersih di hati kita, saling memaafkan di antara keduanya. Itu namanya halal bihalal. Baru paham. Di negara kita lah dipakai halal bihalal. Kapan? Di tahun 1946. Kapan? Pada saat Bung Karno mengumpulkan seluruh elit politik dengan ulama. Karena mereka baru mulai berselisih paham. Dikumpulkan habis lebaran. Kata Bung Karno, apa nama yang bagus dipakai untuk rekonsiliasi nasional ini? Apa kata Kiai Haji Kasbullah Wahab dari tokoh NU? Begini saja, Pak Presiden. Kita kumpulkan karena kebetulan habis lebaran, kita pakai acara halal bihalal. Itulah pertama kali dalam konsep Indonesia Merdeka dipakai acara halal bihalal tahun 1946. Itu oleh Kasbullah Wahab. Tapi sebelumnya itu sudah populer di kalangan Jogja. Kenapa? Karena ada penjual martabak dari India. Itu selalu kasih tawarkan martabaknya dengan kata halal, 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 halal. Dari situ mulai oleh Pangeran Sambar Nyawa pakai halal bihalal. Tapi resminya 1946 itu halal bihalal. Saling maaf memaafkan di antara keduanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Ada dua golongan manusia nanti di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah. Satu khati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahimnya. Yang kedua wajarus su'i, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Makanya Bapak Ibu, itu bolana ogi kita masih kenal rumahnya nenek kita, alhamdulillah, dua denda kasih. Dua tangganya. Itu namanya budaya lego-lego. Adengi yolo, adengi monri, tangga di depan, tangga di belakang. Tangga di depan, tempatnya tamu naik. Tangga di belakang, tempatnya tuan rumah bolos. Kalau mondri punya boleh. Makin kalau mondri, ya kode gagak golah. Dia gagak kopi. Kan begitu puan toh. Dulu kita begitu. Kenapa? Penjual alhamdulillah masih enak ditempati ngutang. Sekarang penjual nawogi koro kontang. Kenapa? Karena tidak ada silaturahmi tak. Kalau mau bagus silaturahim tak, di mana penjual tetangga tak, itu di situ dibeli, yang di Alfamart. Kita di Alfamart, Alfamart, Indomaret, Ciulama, Ciubaru, Sejahtera. Pakai tetanggamu, kenapa? Kau bantu ekonominya. Itu si tak giling, ya kau melok pindah lo beli bolana. Di sana kadina Alfamart lah 7.
secara tidak langsung tabe Bapak Ibu. Saya kasih begini, kasih paham sedikit ini. Tabe itu Alfamart Alfamidi, kalau dia baca doa selamat, nah panggil kita. Wah, sudah beti-beti. Tapi coba tetangga tak, kalau ada rezekinya baca doa selamat, siapa dah panggil? Pasti tetangganya. Tahu itu Alfamart Alfamidi berapa? Dari perusahaan besar ini Pak. Yang saya dapat info, 24.000 jumlahnya itu Alfamart Alfamidi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan keuntungan berapa? 100 rupiah per 1 detik. Bagaimana caranya? Kita datang beli. Ada uang tak tertinggal 100 rupiah. Apa nak bilang bagaimana uangnya 100? Didonasikan ya. Cewek cantik tona, urang di mangura cede topa. Tambah 10. 1 detik 100 kali 10 detik berapa? Sudah 1000. Nah, bukan hanya kita yang beli, kali per jam, kali per hari, kalikan dia per minggu, kalikan dia per bulan. Dalam 1 bulannya seluruh wilayah Indonesia begitu berapa jumlahnya uangnya masuk 100 rupiah per detik? 250 miliar. Apa tidak bangkrut? Tidak ada yang bangkrut. Kita ji, tidak dirasa uang tak dikerus. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tapi coba kalau kau beli sama tetangga, kasihan tetangga tak beda 100, lebih baik di situ. Beda 1000, lebih baik di situ. Kenapa? Kau bantu tetanggamu dengan bersedekah, dengan tidak menawar. Ya kui di welo mangali we kesina. Dek pada mereka kan, nak tercamangin atau patambah nih. Alena milau. Bapak Ibu hadirin, kata ulama kita, kalau Anda tidak sanggup bersedekah di masjid, minimal kau belanja bersedekah. Dengan apa? Jangan menawar kalau yang kecil-kecil. Lambaci aja nemu tawa ikesi. Siaga binasaro. Alia kau kadis 10 aja nemu tawa 5 seku, natawari pasang 500. Nakat tali mulai nanti patambah nih ya. Mata na bangker roh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, belajar bersedekah seperti itu. Insya Allah nyaman kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa lagi? Adalah orang yang memutuskan silaturahim. Apa kata Nabi? La yadkhulunal jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahimnya. Bapak Ibu sadar apa tidak? Salatnya, puasanya, zakatnya, seluruh amal ibadahnya tertahan antara langit dengan bumi. Kapan diterima? Setelah dia bermaaf-maafan. Makanya yang paling penting disuruh minta maaf, kata Nabi, amin 3 kali di hari raya Idul Fitri. Amin, amin, amin. Loh, kata sahabat, ya Rasulullah, ini kok cuaca bagus, tidak ada hujan, tidak ada angin, kok amin 3 kali ya Rasul? Kata Nabi, Jibril datang berdoa di hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Apa doanya? Ya Allah, janganlah Engkau terima ibadah puasanya dan sholatnya jika ada orang yang memutuskan silaturahimnya. Itu namanya PBB, Pak Bombe si Bombe Bombe. Datang minta maaf, Allah bilang tidak ada maaf bagimu, sinetron. Pak, kita berbuat salah kepada Allah, durhaka kepada Allah, tidak pernah sholat, tinggalkan puasa, Anda minta ampun, Allah masih ampuni. Tapi bagaimana kita kepada manusia? Tani alina pandreki, tali alina malik atau tuwongan. Salah sedikit tercoret di hati kita, langsung itu yang diingat. Apa kata Nabi? Kalau kau mau ikhlas, 1, lupakan perbuatan buruk orang kepada dirimu. Kapan kau ingat? Pasti kau akan dendam. 2, lupakan perbuatan baikmu kepada orang. Kapan kau ingat? Selalu mau dikata atau ria. 3, ingat-ingatlah kebaikan orang kepada dirimu supaya Allah kasih kesempatan, kekuatan, panjang umur untuk membalas kebaikan itu. Ikhlas makin. Bapak Ibu, jangan ingat keburukan orang, lupakan. Bapak Ibu hadirin, hati kita bersih dan bisa saling memaafkan. Makanya enak sekali tidak keluarga baru ketemu 20 tahun 30 tahun langsung tidak berpelukan. Subhanallah, indah hari ini. Kenapa? Karena kita saling memaafkan di antara keduanya. Kita ingat kenang waktu kita di kampung ini lari-lari sama-sama, bermain sama-sama, kita berpisah karena pekerjaan masing-masing dengan kesibukan masing-masing. 20-30 tahun baru ketemu, ini yang luar biasa. Makanya kita hanya berbagi saling cerita saja. Oh begini anakku, begini anakku. Ada pertemuan, alhamdulillah, Pak Lampe bawa nih keluarga, pasialan anaknya. Alhamdulillah, kenapa tidak? Bapak Ibu hadirin. Yang kedua, apa doanya Jibril? Ya Allah, janganlah Engkau terima ibadah puasanya kalau ada istri yang durhaka kepada suaminya. Halo?
Istri itu, Pak Tabe, kewajiban suami kan cuma dua, mencari nafkah. Makanya Pak, kewajiban tadi mencari nafkah. Makanya itu laki-laki lebih banyak di luar daripada di rumah. Kenapa? Karena dia tugasnya mencari nafkah. Berapa nafkah yang tidak dapat? Kasih semua istrimu. Gajiku 3.500.000, golongan 3A. Kasih semua istrimu. 100 yang kasih ke istriku, itu yang halal. Tapi kalau istrimu kikir, sembunyi sebagian. Kenapa begitu? Motong dikasih mertuata. Kita kadang-kadang mau juga ngopi sama teman-teman. Apa maksudnya? Maka kalau istri tidak kikir, kasih semua. Tapi kalau dia kikir, boleh disimpan sebagian untuk biaya operasional. Dinda, ini motorku tidak sama dengan motornya tetangga. Masa aku kasih ke 10.000 pembeli bensin? Pertama 1 liter. Terus, lihat motorku. Motornya tetangga, Nmax, Xmax, King, Ninja, Suzuki, Scoopy, Honda, Yamaha. Saya motorku mereknya Salvador. Apa itu? Salah sedikit dorong. Mana bisa begitu? Apa-apa yang hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istri tidak punya kewajiban mencari nafkah. Tidak ada kewajibannya istri mencari uang. Kalau dia mencari nafkah, dia hukumnya sunnah atau boleh saja. Kenapa? Membantu daripada suaminya. Tapi Nabi bilang, temanku Ustaz, kenapa pada istriku pintar mencari uang? Padahal kagak, tania, bagaimana kita tania? Kenapa pintar mencari uang? Maksudnya, di mana uangku simpan, ada apa juga? Oh, pas samelangnya tuh. Runtuh mana kagak? Kenapa perempuan dibelanjai? Kenapa perempuan dikasih uang belanja? Karena memang perempuan memang di situ domainnya. Emas punya perempuan, uang punya perempuan. Perempuan berapa? Bedaknya saja 7, Pak. Racikan, RDS, Tolji, Maximail, Olay, kemudian MS Glow. Tahu bedak pipa nomor 4? 7. MS Glow saja sudah 3. Ada yang biasa 1,5. Ada yang 1 paket 3,5. Ada yang paling di atas itu 5,5, yang pakai pelembab siang dengan malam. Tinjunya Elizabeth, sepatunya pentopel. Selesai bajunya yang 3,5, namanya si Sesa. Itu baju rumah. Apa pi? Coba bayangkan, banyaknya itu. Makanya memberi kepada istri itu lebih mulia daripada sholat tahajudmu 1000 rakaat. Itu nih. 1.000 rupiah kau kasih istrimu, jauh lebih mulia daripada 1.000 rupiah ini, daripada salat tahajudmu 1.000 rakaat. Kok bisa? 1.000 rupiah wajib, sementara 1.000 rakaat sunnah. Nanti diterima yang sunnah kalau ada yang wajibnya. Makanya rajin-rajin memberi kepada istri mesti. Iya. Nah, begitu. Ya. Coba mi Pak. Tidak ada istri yang tidak bisa tersenyum kalau ada uangnya. Ada, itu pasti gembira terus. Kemudian, siapa yang didahulukan minta maaf? Makanya dahulukanlah istri minta maaf kepada suami. Di hari raya Idul Fitri, makanya itu yang namanya ras terkuat di muka bumi perempuan, hanya takluk di 1 hari saja, hari raya saja. Selain itu normal. Datang istri yang minta maaf. Tapi enaknya kalau minta maaf, sebutkan dosa. Abang, minta maaf ya. Apa dosamu? Maaf kamu dulu sebumi dulu. Sebut dosanya. Apa dia bilang istrinya? Abang, itu uang tak hilang tak 20.000, bukan tuyul yang ambil ki. Siapa balik? Saya nih orangnya. Karena suami kita orang baik, apa dia bilang? Kalau begitu Dinda, siapa pilih ku carikan kalau bukan kita? Lain kali kalau ambil kok cukup ke 50.000. Kenapa? Karena suami orangnya bijaksana. Siapa ku carikan kalau bukan kita, Bapak Ibu hadirin. Kemudian yang ketiga, terakhir. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasanya dengan sholatnya kalau ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Halo Bapak Ibu. Ketika kita takbir, kenapa kita sering melihat ada orang menangis pada saat takbir? Ini yang mengharukan kita di hari raya Idul Fitri, malam-malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbayang nenek-nenek kita, terbayang kakek nenek kita, terbayang wajahnya ibu kita, bapak kita, apalagi lagi dalam perantauan. Makanya di hari raya itu orang mau khutbah Idul Fitri, takbir dimulai, banyak orang menangis.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya, ibu, kenapa kamu menangis ibu? Wih, nggak mamaku Ustaz. Kenapa habis gelannya kalunya Najwa nak kasih sekolah, alhamdulillah sarjana kak, berhasil kak kembali. Tapi mau ke lebaran sama-sama ibuku tidak ada nih. Itu yang membuat saya menangis Ustaz. Takbir lagi orang, Allahu Akbar. Bapak kenapa menangis? Wih, ingat ngambuk Ustaz. Sapedana galuna na bolu mana kasih Pak Buting. Alhamdulillah mana cek oli mana pe galungnya. Takbir lagi orang, Allahu Akbar. Allah. Ada ibu-ibu tidak menangis. Orang dikasih. Ibu, kenapa kita yang paling besar suara di sini menangis? Kenapa kita orang? Apa pernah bilang itu istri? Kenapa ibu? Ingat suamiku Ustaz. Kenapa suami tak kawin lagi? Oh. Jadi kalau ada yang besar suaranya menangis, jangan mau tanya dia pergi saja. Bapak Ibu, kenapa gitu hadirin? Air mata tidak pernah diundang keluar, tapi kenapa keluar? Karena kita ingat masa-masa kecil kita waktu di kampung. Itulah yang membuat kenangan itu begitu indah dan sulit untuk kita lupakan. Kepada nenek kakek kita yang sudah meninggal dunia, ayo hari ini kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga insya Allah di antara cucu-cucunya ini nanti insya Allah ada orang-orang yang hebat yang bisa jadi pemimpin dan mempersatukan kembali keluarga dengan lebih baik lagi. Insya Allah tahun-tahun ke depan kita sirui menre tersirui no. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Wa khususan almarhum wa tawa wa darumah wa tahim wa mina wa banca. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz islam wal muslimina wa ahlikil kafar wal musyrikina wa daimina alaidin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian bila taufikal hidayah minallahil musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Hayadi MA. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi dan suntikan semangat menjalin silaturahim untuk keluarga besar Potawa dan Pudaruma. Akhirnya tiba kita di penghujung acara pada hari ini. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, serta keluarga besar dan tamu undangan, tokoh masyarakat dan para tetangga yang telah datang pada hari ini. Semoga setelah hari ini kita semua makin bersemangat dan memberikan yang terbaik untuk keluarga besar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Santi Decoration, Azila Musik, dan Tiara Foto yang telah membantu menyukseskan acara hari ini. Mari kita menutup acara besar hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para tamu, undangan, dan hadirin dipersilahkan untuk menyantap makan siang sebelah kiri saya.